تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat lahir di mana kita masih merasakan segarnya menghirup udara, lezatnya makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, dan berbagai macam bentuk kenikmatan di mana kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah nikmat lahir yang kita harus ingat bahwasanya semua yang Allah berikan agar kita taat kepada Allah, agar kita tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat batin di mana Allah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dikaruniai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adalah sebuah nikmat yang besar di mana tidak setiap orang mendapatkan hal ini. Betapa sulitnya kalau kita perhatikan saudara-saudara kita untuk mengakui kebenaran sunnah, membenarkan Rasulullah SAW dengan betul-betul sesuai dengan apa yang dibawa oleh para sahabatnya. Sangat sulit. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, nikmat mendapatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Kita akan melanjutkan apa yang ditulis oleh Dr. Abdul Salam bin Barjas Abdul Karim di dalam kitabnya Al-Mu'taqadus Sahihu Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduhu, akidah yang benar yang wajib bagi setiap muslim meyakininya. Kita masih membahas tentang pentingnya dakwah tauhid, di mana dahulu para nabi, para rasul menyerukan hal ini. Apakah cuman itu? Tidak. Rasulullah SAW juga begitu, mengawali 13 tahun di kota Makkah, sebagaimana nanti kita akan sisipkan bagaimana Rasulullah SAW menanggung beratnya dakwah la ilaha illallah ini di kalangan orang-orang Quraisy. Dan kita sisipkan sedikit sejarah beliau agar menjadikan semangat kita membara untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah ini. Begitu pula kata Rasulullah SAW cuma memulai dakwahnya tauhid di kota Makkah saja selama 13 tahun. Tidak begitu. Di mana beliau SAW juga memerintahkan para sahabatnya, Mu'adz bin Jabal ketika hendak pergi ke Yaman, beliau mewanti-wanti agar memulai
tauhid. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, kau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, ya, ahlul kitab al-Yahud wa Nasara, mereka Yahudi dan juga Nasrani, dan mereka telah kenal Allah, mereka telah tahu sembahannya, akan tetapi banyak di antaranya menyimpang. Oleh karena itu Rasulullah mengutus Mu'adz agar meluruskan kekeliruan ahlul kitab tersebut dengan bersabda, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Dan yang kau jadikan yang pertama kali engkau seru syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ayyuhidullah, supaya mereka itu mentauhidkan Allah. Ini seruan pertama kali yang diperintahkan Rasulullah kepada sahabatnya. Nah, kita akan melanjutkan dulu apa yang ditulis Syekh tentang betapa pentingnya dakwah tauhid ini. I'tiqadu musyrikina al-khusumatu bainar rusuli wa qaumihim fi hadzal tauhid. Perselisihan antara para rasul dan kaum mereka di dalam tauhid ini. Jadi terjadinya berbagai macam perselisihan, permusuhan, pembunuhan, penyiksaan, juga peperangan dikarenakan tauhid ini, yaitu tauhid uluhiyah. Wa hadza tauhidul uluhiyah, yang dimaksudkan adalah tauhid ini yaitu tauhid uluhiyah. Wa alladhi waqa'at fihi al-husumatu bainar rusuli wa umamihim, yang menjadikan terjadi perselisihan, ya, peperangan di antara para rasul dan umat-umat mereka. Begitu pula ursilatir rusulu min ajli hadzal tauhid, diutusnya para rasul dikarenakan tauhid ini, tauhid uluhiyah. Wa huwa alladhi arsalallahu ar-rusula min ajli bayani wa da'wati ilaihi, yaitu Allah utus para rasul dikarenakan menjelaskan dakwah tauhid ini kepada mereka. Wa anzalal kutuba fit takriri wa tawdihi wal ihtijaj lahu, begitu pula diturunkan kitab-kitab untuk menetapkan tauhid uluhiyah ini, ya, kepada manusia, menjelaskan kepada manusia tentang tauhid uluhiyah ini, dan juga berhujjah dengannya, ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang diutusnya para nabi, para rasul, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibu taghut, dan tidaklah kami mengutus setiap rasul kepada setiap umat kecuali kami wahyukan kepada mereka agar mereka menyeru, agar mereka menyembah, ya, kepada Allah, anibudullah wajtanibut taghut, hendaknya sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Para nabi, para rasul. Sehingga kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW,
ada 124.000 nabi. Ya, diriwayatkan Abu Hurairah. Dan 115 rasul. Sangat banyak. Oleh karena itu di sini disebutkan ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummati. Tidaklah kami mengutus setiap umat. Diutus setiap umat itu rasul untuk menjelaskan, untuk diperintahkan supaya mereka menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Apa itu tauhid? Kullu mutazawijin an haddihi. Setiap segala sesuatu yang melampaui batasnya. Ini tauhid. Fir'aun Allah juga sebut fa'innahu tagha, adalah seorang tauhid. Kenapa? Melampaui batas. Harusnya dia hanyalah manusia, tapi Fir'aun mengatakan anna rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Dia telah melampaui dari batasnya sebagai manusia. Ini disebutkan Allah di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 36. Ya. Jadi setiap umat ini diutus padanya itu nabi, padanya itu rasul untuk menjelaskan tauhid ini, agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka kembali kepada Allah. Begitu pula Allah kuatkan di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu hai Rasul dari kalangan para Rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, maka sembahlah oleh kalian aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna yang benar tentang kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, di mana sesembahan bertebaran di mana-mana. Ada yang berhala, ada binatang, ada di antara mereka menyembah sesuatu yang tidak nampak seperti jin, ada juga batu, berbagai macam bentuk sesembahan manusia itu. Sesembahan ini sangat banyak, tetapi itu tidak berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para nabi, para rasul yang diutus sebelum Rasulullah SAW. Mereka semuanya diwahyukan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, maka agar menyembah kepada Allah. Surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 25. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yunazzilul malaikatu birruhi min amrihi. Dialah Allah yang menurunkan malaikat membawa wahyu atas perintahnya, ala man yasha'u min ibadihi, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. An anziru, berikanlah peringatan oleh kalian semua, annahu la ilaha illa ana fattaqun, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, yaitu Allah. Hendaknya kalian itu bertakwa, kalian itu takut kepada Allah. Ini disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 2. Begitu pula iftatahar rusulu da'watahum ila Allah bihadat tauhid. Para rasul membuka dakwah mereka dengan tauhid ini. Ini yang diperhatikan
supaya kita bisa meneladani. Ya. Jadi para rasul itu membuka dakwahnya dengan tauhid terlebih dahulu. Apakah tidak boleh kalau seandainya orang itu sudah antipati dengan kita membuka dakwahnya dengan kitab Riyadhus Shalihin, kitab sifat wudu Nabi? Boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, tidak apa-apa. Sedikit demi sedikit dimasukkan tauhid, itu tidak mengapa jika mereka sudah antipati dengan tauhid umpamanya. Cari celah, cari di mana kita bisa masuk. Tetapi bila mereka tidak memahami, ya, tidak mengetahui, karena ada provokator yang mereka memang benci terhadap dakwah tauhid, maka kita bersabar. Yang kita maksudkan adalah bagi di satu tempat di mana mereka sudah antipati dengan tauhid, bisa dimasukkan dengan dakwah-dakwah dulu yang lain. Kitab Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya. Sedikit demi sedikit masukkan dakwah tauhid, tidak ditinggalkan dakwah tauhid. Tapi di satu tempat di mana mereka memang tidak paham, belum mengetahui, tidak antipati, ya, maka hendaknya diawali dengan kitab tauhid atau dakwah tauhid. Kenapa demikian? Kalau tauhid ini dilakukan terlebih dulu, kuat akidahnya, kuat prinsip-prinsipnya, maka yang lain itu mudah untuk rontok. Gitu. Beda dengan mengawali yang lainnya. Baru permulaan dakwah sudah mengawali dengan apa? Dengan bid'ah atau membid'ah-bid'ahkan. Ini adalah bagian ajaran syariat, tapi ini harus ditempatkan pada tempat yang benar. Oleh karena itu seorang dai hendaknya tahu likulli maqam. Setiap ucapan ini ada tempatnya. Dia berdakwah kepada seorang pemimpin, ada sendiri caranya, tidak dengan cara terang-terangan. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, idza arada yansuha li sultanin fala yubdi lahu ala niyatan. Jika kamu hendak menasihati seorang pemimpin, jangan terang-terangan. Walakin liyaqud biyadihi fayahwa bihi. Dia pegang tangannya menyendiri. Ya, fa in qubila fadaka wa ila qad ada alladzi lahu alaih. Jika diterima dakwahnya, itulah yang kita kendaki. Jika tidak, maka dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesuaikan oleh Syalban. Jadi ada tempatnya, ada seorang tokoh, mungkin bisa tokoh dalam satu kampung atau tokoh di dalam pembawa bid'ah-bid'ahnya, ya, di mana di situ banyak pengikut-pengikutnya, kemudian dia jelek-jelekan. Ini bisa mental dakwah tersebut. Sudahlah, itu tidak usah lagi diundang, atau sudahlah, kita tidak usah ngaji sama orang tersebut. Maka dari sini memulai dakwahnya hendaknya dengan tauhid, ya, dengan tauhid. Betul, bid'ah itu adalah bagian sesuatu yang tercela, tapi tundalah dulu seandainya menimbulkan fitnah. Jangan sampai inti dakwah ini belum sampai kepada umat, sementara mereka terbentur dalam masalah yang lain, padahal yang inti belum sampai. Ini sering terjadi. Ya. Ada satu dai di mana mereka berdakwah belum pada titik inti, kemudian terjadilah perselisihan tentang masalah beduk. Akhirnya apa? Dakwahnya kandas. Itu sebagai pembelajaran kita. Ya. Bahkan kalau memang ada seorang yang bertanya untuk memancing yang lain atau untuk menyerang satu jamaah yang lain, tundalah dulu. Ya. Insya Allah suatu saat kita akan sampaikan. Karena apa? Agar orang itu paham dulu terhadap tauhid. Kalau dia sudah paham, kuat
akidahnya bid'ah itu nanti akan rontok. Sinten sing riyen nate melakukan bid'ah? Ada tidak? Yang datang ini ada tidak? Semua. Insyaallah. Ya. Begitu. Umpamanya jenengan langsung dielek-elek bid'ah iki sesat, yasinan tahlilan kuwi kabeh iki sesat, neraka wingon. Apa jadinya? Wis gak mau ngaji. Tapi dengan mengawali dengan tauhid, paham terhadap kesyirikan, bahaya kesyirikan, terus ini kuat menancap dalam hati, ini bid'ah ini insyaallah akan merontok. Makanya dakwah di sini ya, iftatahar rusul dakwatahum ila Allahi bihadat tauhid. Para rasul itu memulai dakwah mereka dengan tauhid. Ini. Waftataha bihi ar-rusulu da'wata qaumihim ila Allah. Para rasul membuka dakwahnya kepada kaumnya kepada Allah, yaitu dengan dakwah tauhid. Fa kullu rasulin yaqulu liqaumihi, setiap rasul berkata kepada kaumnya, ubudullah ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagi kamu selain Allah. Ini dakwahnya menyuruh kepada Allah, ya. Bukan mengawali dakwahnya dengan partai, bukan mengawali dakwahnya untuk satu tujuan kuantitas agar banyak pengikutnya. Kalau cuma hanya sekedar banyak, ya, undang campur sari, kemudian disisipkan, udah rame, gini apa betul? Sangat mudah. Tapi yang berkualitas, tapi yang benar, itulah yang harus kita tiru supaya dengan mengawali tauhid. Sebagai dalil di sini disebutkan, ya, banyak sekali dalam Al-Qur'an, baik di sini disebutkan dalam surat Al-A'raf, ya, ubudullah ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah. Ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 59, 65, 73, 85. Begitu lanjut juga bisa lihat di dalam surat Hud. Qala Nuh, apa yang telah dikatakan, apa yang diseru Nabi Nuh alaihissalam, wa Hud, juga Nabi Hud, wa Saleh, wa Shu'aib, wa kullu rasulin, dan juga setiap para rasul salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Ini semuanya menyuruh kepada tauhid. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga membawakan apa yang disuruh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Ibrahim idz qala liqaumi ibudullaha wattaqu. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Innama ta'buduna min dunillahi awtanan. Apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah berhala. Wa yahlukuna ifkan, dan apa yang kalian buat-buat. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu mendatangkan bagi kalian rezeki. Ya. Fabtaghu indallahi rizqa, maka mintalah rezeki itu kepada Allah. Wa'budu, sembahlah Allah. Washkurulah, bersyukurlah kepada Allah. Ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian akan kembali. Karena siapa yang disembah selain Allah tidak mampu mendatangkan rezeki. Tidak ada yang mampu mendatangkan rezeki. Orang-orang yang meminta kepada Allah, ya, baik itu kepada batu, baik itu mendatangi Gunung Kawi, Gunung Kemukus, Alas Purwo, juga mencari pesugihan, sing gombal wewe, napa meleba, di mana mereka itu menganggap ini bisa mendatangkan rezeki adalah kedustaan.
adalah kedustaan. Ya, di mana kita sama-sama mengetahui bahwasanya jin itu mereka juga tidak mampu mengetahui perkara yang gaib. Ya, tidak mampu mendatangkan perkara yang gaib. Mereka adalah makhluk yang lemah, bahkan derajatnya di bawah manusia. Oleh karena itu, agar kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepadanya dan bersyukur kepada Allah. Kemudian wa qala ta'ala an nabiyhi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang nabinya Yusuf alaihissalam, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahil wahidul qahar. Hai dua sahabatku dalam penjara. Ya, dulu Nabi Yusuf ketika diajak Zulaikha untuk melakukan perzinahan, Nabi Yusuf menolak. Ya, menolak. Lari. Dikejar Zulaikha, kemudian robek bajunya. Meskipun Nabi Yusuf alaihissalam secara nyata benar, bukan ingin melakukan perbuatan yang keji itu, tetapi tetap juga dipenjara. Inilah kezaliman yang dilakukan manusia, sulit untuk berbuat adil. Di dalam penjara ini Nabi Yusuf didatangi dua orang, sama-sama di penjara. Aku merasa bermimpi membawa roti, kemudian ada burung-burung yang terbang memantul roti-roti yang aku bawa. Yang satunya lagi bercerita, kalau aku beda, aku bermimpi aku memeras anggur. Ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mendakwai mereka. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana dakwah tauhid harusnya masuk pada setiap lini, masuk pada setiap ada kesempatan. Kalau kita lihat seperti itu, Rasulullah SAW memboncengkan Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, at-tadri ma haqqullah 'alal ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah. Apakah engkau tahu apa hak Allah yang harus ditetapi hamba dan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Haqqullah 'alal ibadi ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya hendaknya dia menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Adapun hak hamba yang pasti dipenuhi Allah, Allah yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab kepada hamba tersebut apabila tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Rasulullah menggunakan momen-momen sekecil itu untuk mendakwai sahabatnya. Apakah ini di forum yang besar? Tidak cuma satu orang, bayangkan. Tapi telaten, ya, telaten, sabar. Apakah cuma kepada Mu'adz? Tidak. Sekalipun kepada keponakannya Ibnu Abbas, di mana masih kecil di waktu itu, kurang lebih mungkin sekitar 9 tahun. Sabar Rasulullah SAW berdakwah kepada anak yang masih kecil ini. Ya gulam, hei bocah, bahasa kita. Kemudian beliau dakwai, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Di antaranya seperti itu. Jika kamu minta kepada Allah. Jika kamu minta tolonglah kepada Allah. Seperti itu, sabar. Kemudian kita tarik kepada pribadi-pribadi kita. Apakah betul kita itu sungguh-sungguh sudah mendakwahkan kalimat tauhid ini? Berapa kali kesempatan kita untuk bersama rekan-rekan kita, bersama dengan anak-anak remaja, bersama dengan tetangga-tetangga kita. Boh kuwi macole, enten boten sing macul to mriki. Saged napa boten seandainya berdakwah? Saged. Boh kuwi sing matun, boh kuwi sing daun, enten boten sing nate daun. Nate kian. Bisa enggak kira-kira umpamane kalian dakwah
sangat bisa sekali. Koncone cerita kalor idul, cek omongane bangsa klene, bisa saat itu dakwah kepada tauhid, gitu Pak. Bisa, lho ketoke wong modern ngono kok cek percaya men karo klene. Maka masukkan dakwah tauhid. Bisa kita toh mendakwahkan tauhid dimanapun kita berada. Sayangnya kesempatan-kesempatan yang sangat banyak itu berlalu saja. Tapi di sisi lain kita mengharapkan dia ngene dhewe kita klesik rada maju-maju. Pari-pari pangan tikus, pangan sundep, pangan wereng. Lah ini tauhid belum masuk, belum menyebar di masyarakat kita. Kaitan nopo karoan wereng-wereng niku dengan tauhid. Loh ini erat sekali. Bukankah kita mendengar firman Allah? Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Kalau kita ingin berkah, kita ingin makmur, ini dakwah tauhid harus disebarkan, betul. Dari sekian banyak ini umpamanya bisa membawa 1, 2, 3 atau 5 atau 10 setiap orang, berapa banyak kemajuan yang akan segera dicapai untuk diwali rukun ini. Hanya saja karena pahala itu tidak terlihat sehingga banyak di antara kita itu enggan. Cobalah. Bukan hanya bisnis dunia saja yang harus kita geluti, tapi akhirat ini harus jadikan prioritas. Kita lanjutkan. Jadi Nabi Yusuf itu seperti itu, di penjara sekalipun dakwah. Rasulullah pun demikian. Bukan hanya pada orang-orang dewasa, dan kepada anak kecil juga Rasulullah sabar untuk mendakwahi. Kemudian mata buduna min dunillahi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Apa yang telah kalian sembah selain Allah tidak lain adalah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian itu beri. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah Allah memberikan keterangan tentang hal itu. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum ini, keputusan ini milik Allah. Amara an la ta'budu illa iyyahu. Allah memerintahkan agar tidak menyembah kalian semua itu kecuali kepada Allah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Demikian itu adalah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini disebutkan dalam surah Yusuf 12 ayat 39 sampai 40. Sehingga dua sahabatnya yang menanyakan ini, Nabi Yusuf beri jawaban. Setelah didakwahi, bahkan dalam ayat yang lain dijelaskan panjang lebar bahwa semua ini telah ditetapkan Allah. Maksudnya apa? Dari apa yang akan dijabarkan oleh Nabi Yusuf nanti, termasuk satu akan mendapatkan kabar gembira, yang satunya akan mendapatkan kabar yang tidak menyenangkan. Adapun kamu nanti akan disalib, kemudian burung-burung akan mematuk kepalamu. Coba bayangkan, sudah dikabarkan seperti itu. Jadi kalau akidahnya sudah diberitahukan, maka setidak-tidaknya dia telah siap untuk menghadapi. Yang satunya lagi, kamu akan dibebaskan dan akan melayani kembali raja tersebut. Ini. Oleh karena itu ketika raja bermimpi melihat ada sapi 7 yang gemuk, ada sapi 7 yang kurus, kemudian gantung, maka dia ingat Nabi Yusuf. Tapi ketika Nabi Yusuf suruh mengingatkan terlebih dulu kepada raja, lupa. Ketika raja bermimpi barulah ingat kepada Nabi Yusuf. Kita lanjutkan dulu. Kemudian laisa
lil musyrikina hujjatun fi syirkihim. Orang-orang musyrik itu tidak memiliki hujah terhadap kesyirikan mereka. Ya, tidak memiliki alasan yang bisa dibenarkan. Walaysa lil musyrikina mustanadun fi syirkihim. Orang-orang musyrik tidak memiliki sandaran di dalam kesyirikan mereka. La min aqlin sahihin. Tidak bisa disandarkan akal yang sahih terhadap kesyirikan mereka. Wala min naqlin anil mursalin, juga tidak ada dalil ya, baik itu apa yang dikatakan para rasul ataupun dari kitab. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'al man arsalna min qablika mir rusulina. Tanyakanlah kepada rasul-rasul yang telah kami utus sebelummu. Ya. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yubadun. Apakah mereka menentukan dari selain Ar-Rahman ilah-ilah yang disembah? Adakah para rasul itu mereka itu menyuruh menyembah kepada selain Ar-Rahman? Tidak ada yang menyuruh hal itu sama sekali. Ini disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ya, surat 43 ayat 45. Wal makna tegesipun annahu la yujadu ahadun minal mursalin. Tidak didapatkan seorang pun dari para utusan itu da'a ila ibadatin alihatin ma'allah, yang mereka itu menyeru beribadah kepada Tuhan-Tuhan bersama dengan Allah. Tidak ada sama sekali. Bal kulluhum min awwalihim ila akhirihim yad'una ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Bahkan semua mereka dari awal sampai akhir menyeru kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala wahdah, semata-mata dan tidak ada sekutu bagi Allah. Ini para nabi dan juga para rasul. Kemudian kita lihat ya, bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan ya kerabat-kerabatmu yang dekat, di dalam surat Asy-Syura 26 ayat 214. Coba kita teladani dakwah Rasul ini. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Setelah Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa, ya, kemudian Rasulullah menyeru dengan seruan yang keras, ya sobahal khair. Seruan ini biasa dipakai untuk keadaan yang sangat penting, genting, dan biasa diseru untuk peperangan, sehingga dari masing-masing orang kabilah itu datang, ya, mendatangi. Rasulullah menyuruh di atas Bukit Sofa tersebut. Kemudian memperingatkan setiap marga-marga Quraisy. Dari situ Abu Lahab yang dikenal sekarang sinten Pak? Abu Jahal marah, ya, wailah alihata jama'atan, salahkah kau hai Muhammad, untuk inikah kalian menyuruh mengumpulkan kita, yaitu agar mereka menyembah kepada Allah. Diperingatkan tentang adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Maka turunlah firman Allah Ta'ala, tabat yada abi lahabib wa tab. Ini apakah berhenti di situ? Tidak. Rasulullah SAW mengumpulkan kerabat-kerabatnya, ya, dikumpulkan kurang lebih yang datang 45 orang. Ini yang kita sejarahkan ini
Ya, kita dasari dari apa yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, bisa dibaca ya sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana setelah berkumpul sekitar 40-an orang, Abu Lahab ini berkali-kali mengawali. Kalau di bahasa kita, sedulur-dulur muka wis do mlumpuh. Wis ora sah neko-neko. Ora sah melok agama sing anyar. Ya. Kemudian apa? Kemudian mencegah Rasulullah SAW jika mau berdakwah. Kalau kamu nanti berdakwah, maka akan menyusahkan kita. Lebih baik kita cegah terlebih dahulu sebelum hal itu terjadi. Orang-orang mencegah. Ini lebih mudah. Rasulullah belum memulai ngomong, dia sudah nericis ngomong dulu. Maka Rasulullah tidak berbicara waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan lagi kedua kalinya. Pernah namun dereng jenengan itu ngumpul ke sederek-sederek, tra wirya wiyana umpamane. Terus niki sederek-sederek kula sedanten, kula kempalaken teng mriki boten sanes namung badhe kula imutaken menawi panjenengan sedanten supados ibadah dumateng Allah, boten nangsal nindakaken kesyirikan. Sae paudatan ingkang boten-boten dasaripun saking agami, napa melih tasih muja-muji paring sajen dumateng watu kayu sendak sumur lan ugi jimat-jimat lan sak piturutipun. Mila wonten pepanggihan menika panjenengan kedah dilaraken awit syirik menika dosa boten dipun ampuni. Nanti napa dereng, Pak? Ya? Dereng napa sampun? Paling-paling acara arisan gitu. Nah, arisan sampun nanti dipun sisipkan apa badan. Nah, ini perlu kita meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah niku ngepen-ngepenke. Ngantos kaping kalih Rasulullah niku ngempalaken para sederek-sederek menika. Yang kedua kali Rasulullah kumpulkan lagi. Seorang pemimpin tidak akan menjerumuskan keluarganya. Kemudian diseru kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki Abu Lahab, Abu Jahal ini menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Thalib piyambakipun kala wau paring semangat dumateng Rasulullah, alangkah indahnya yang kau bawa. Ya. Serukanlah apa yang engkau hendak serukan. Padahal Abu Thalib niki tasih musyrik, membela, ngayomi, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain Abu Lahab menghalangi. Abu Lahab niki nek jenengan ngertos, nggih jlentrehane itu adalah masih kerabat Rasulullah. Boten namung niku, Abu Lahab menika ugi besan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dakwah Rasulullah itu semakin kuat, kinten-kinten Abu Lahab niki boten saged malih piyambakipun ngalang-alangi, segala cara dipakai untuk menekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk anaknya laki-laki 2 orang itu suruh menceraikan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memang pada akhirnya nanti akan seperti itu jika orang musyrik dengan orang beriman tidak boleh berkumpul, yaitu Ruqayyah dan juga Ummul Kulthum, seperti itu. Ini Abu Lahab yang dikenal dengan Abu Jahal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mulai berdakwah. Setiap perkumpulan itu didatangi. Ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah. Hei manusia, katakanlah la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Anda akan masuk ke dalam surga. Yaitu memahaminya, mengamalkannya dan juga
mendakwahkannya menurut penjelasan ya Syekh Jamil Jainu. Rasulullah terus mendatangi Abu Lahab ini, mengikuti di belakangnya ya. Orang-orang itu sampai bingung, iki digelari apa sing patut karo Muhammad ya. Sehingga apa? Sehingga mereka bingung. Anu wae digelari dukun ora, nek dukun ya ora. Dukun ini mesti nyebul-nyebul, jadi nggak tali dan layaknya seorang dukun orang. Nah anu wong edan wae, wong edan ya ora, wong edan iki kepetek karo tertekan dengan setan. Omongane wae indah banget, bingung. Ya tukang syair wae, syair ya ora, syair kita wae dhewe ngerti rojak, makbat, ya, dan lainnya. Kita sudah tahu itu bukan syair. Tapi ya wis anu wae, tukang sihir wae. Ini bingung sampai menggelari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikumpulkan di rumah ya, Walid bin Mughirah untuk menetapkan apa yang akan dipakai gelar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ini. Setelah Rasulullah dakwah ke sana kemari menyuruh la ilaha illallah, ya tidak bisa membendung, akhirnya mendatangi Abu Thalib. Abu Thalib jenengan ini yang ngerti, nek jenengan yo ora seneng menawa karo Tuhane Muhammad. Ini bahasa orang kafir. Ngerti nek ponakanmu kuwi ngelek-elek Tuhane dhewe, nyesat-nyesatke Tuhane dhewe. Kuwi bondeng ngono lho. Orang musyrik itu mendatangi Abu Thalib. Abu Thalib ini membalas dengan lemah lembut, halus. Akhirnya mereka pun meninggalkan Abu Thalib. Rasulullah semakin gencar dakwahnya, semakin gencar dakwahnya. Sehingga apa? Orang-orang musyrik ini wah panas, tidak sabar mendatangi lagi Abu Thalib. Abu Thalib, awake dhewe iki ngeman kowe iki sesepuh kene. Kuwi ndek utawa aku sing ngendek. Sisat leh genah ndi sing binasa, sampai seperti ini. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceluk. Iki dulur-dulurmu kabeh teko marang aku ngomong ngene. Kowe aja membebani aku di luar kemampuanku, sing dadekke aku ora penak, kowe ya ora penak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis, bapak-bapak. Nangis lajeng sanjang. Karena Rasulullah mengira pamannya sudah tidak membela lagi. Wong-wong itu kenapa pertama seperti itu mereka tidak berani menjamah Rasulullah? Karena jaminan keselamatannya dari Abu Thalib ini dalam dakwahnya itu. Rasulullah nangis lajeng sanjang. Paman menawi panjenengan boten sagah malih. Napa ingkang dipun sanjang tiyang-tiyang musyrik menika? Umpama tiyang-tiyang musyrik kala mau maringi srengenge wonten tengen, astana ingkang tengen. Lan bulan wonten tangan kula ingkang kiwa. Kula boten badhe nilaraken dakwah menika. Kula boten badhe mandeg saking utusan Allah menika. Niki kalih berapa kali nangis. Ini betapa beratnya tekanan dakwah tersebut. Akhiripun apa mersani ponane kados ngaten menika Abu Thalib niku tergugah malih. Ya wis nek. Terusno nek arep terus nih. Wong-wong menawa ora bakal iso jamah kowe kejaba nglangkai mayatku. Sampai dia bersyair seperti itu. Akhirnya Rasulullah berdakwah malih. Yang ketiga kali orang Quraisy ini sudah tidak sabar lagi. Wis pokoknya sudah tidak betah dengan dakwah la ilaha illallah ini. Mendatangi Abu Thalib lagi. Nggawa pemuda Imarah bin
Mughirah dibeto dumateng Abu Thalib. Niki Abu Thalib, seorang tampan, pemuda yang tampan di Mekah ini. Ini sebagai ganti ponaanmu tak bawa nih. Ini adalah barter yang adil. Napa jawaban Abu Thalib? Demi Allah, kowe iki arep ngece aku. Anake wong kon ngopeni, anakku arep pateni, seperti itu. Ya, sehingga apa? Maka orang-orang tersebut tetap bantah-bantah. Demi Allah iki wis adil. Tapi Abu Thalib tetap mempertahankan. Sehingga terjadilah apa yang terjadi sampai dakwah Rasulullah betul-betul tertekan. Ini dengan sangat bersani kiamat. Bagaimana sekeliling Rasulullah itu, bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal dengan istrinya Ummu Jamil, itu betul-betul seorang wanita yang dia itu gencar memberitakan, kalau bahasa kita itu hoak kepada Rasulullah SAW. Melempari kotoran periuk-periuk Rasulullah, duri-duri di jalan-jalan yang dilalui Rasulullah. Bahkan Abu Lahab ini sampai sanjang. Kowe ngerti Muhammad gane sujud? Nggih. Ora sujud arta idah dirai. Ya, blengke watu. Sampai seperti itu kebaikan. Itu bukan hanya ucapan, Abu Lahab betul-betul membawa dan menyiapkan. Ya, ketika Rasulullah sujud, itu ketika mendekat dia mundur kaget. Loh, jarene kan blengke. Wah, ndelok kewan orang gede nih. Sing nyamper-nyamper. Maka Rasulullah menjelaskan itu adalah Jibril. Seandainya mendekat sedikit saja, mereka akan sabar sepotong demi sepotong. Ini dakwah tauhid ini betul-betul luar biasa. Rasulullah di mana mendakwahkan kepada kaumnya. Ya. Belum lagi ketika sujud Rasulullah diberi kotoran dan banyak sekali jamaah rahimahullah tentang beratnya dakwah tauhid ini yang dilalui oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Belum para sahabat yang lain di mana mereka ditekan, disiksa. Utsman bin Affan itu sampai digulung, ya, kemudian diasapi dari bawah. Kemudian seperti Bilal diseret di padang pasir, ditepi watu. Begitu pula yang lain, ya, termasuk Ammar bin Yasir, sampai ibunya itu ditombak dari kemaluan sampai ibunya meninggal. Sampai mereka itu tidak tahan dan akhirnya sebagian di antara mereka itu berhijrah ke Habasah. Beratnya dakwah tauhid ini. Tapi Allah akhirnya memenangkan hal itu. Kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Wa nabahallahu azza wa jalla ila dalilin aqliyin yubtilu syirkal musyrikin. Allah menjelaskan, memberikan peringatan tentang dalil akli tentang kebatilan kesyirikan orang-orang musyrik. Faqala ta'ala, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah?" Katakan, terangkan kepadaku apa yang kalian seru selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ard. Tuduhna endi sing wis diciptake ana bumi iki endi? Sing go sebut, sing go sembah ya Hubal, Manat, Uzalata umpamane dahulu, ya. Sing wis diciptake Hubal, Manat, Lata, Uzza apa? Makanya orang-orang musyrik itu kehabisan akal untuk membentuk dakwah tauhid. Kenapa? Karena argumen mereka itu sangat lemah. Enggak, sangat lemah sekali. Yang mana bisa makhluk menciptakan makhluk? Enggak kan? Allahum syirkun fis sama, ataukah mereka berserikat di dalam di langit ini. Utuni bi kitabin min qabli hada au asaratin min ilmin. Datangkanlah kitab sebelum ini atau pengetahuan dari orang-orang terdahulu. In kuntum shadiqin, jika kalian itu benar. Ini tidak bisa. Ini disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf 46 ayat 4. Fa hadza dalilun aqliyun qati'un ala anna kulla min siwallahi fa ibadatuhu batilatun. Ini merupakan dalil akal yang jelas
bahwasanya setiap ibadah selain Allah, ibadah mereka adalah batil. Mulane nek wonten daerah-daerah panjenengan kok cek seneng gawa sajen, ketika lekasan, nyabranan, dan lain sebagainya, itu adalah ibadah-ibadah yang batil. Illam yahlumu syai'an, di mana mereka tidak mampu menciptakan sesuatu. Walam yakun lahum muawanatun ala khalqin syai'in, tidak pula mereka itu menolong dalam berserikat di dalam membuat sesuatu. Wa innamallahu wahdahu mutafarridu bidzalik, tidak lain hanyalah Allah saja satu-satunya yang menciptakan hal itu. Falima ibadatuhum idzan, bagaimana jika demikian ibadah mereka itu bisa dibenarkan? Bagaimana mereka kok bisa beribadah kepada sesuatu selain Allah? Summa nafallahu ayyakuna lil musyrikina dalilun minan naqli anil kutubil munzalati. Kemudian Allah menolak orang-orang musyrik dalil-dalil nakli dari kitab-kitab yang telah diturunkan. Tak ada kitab yang menjelaskan hal itu. Awi rusulil mursalati fima dhahabu ilaihi minas syirki, atau dari para rasul yang diutus, di mana mereka itu pergi dan berpendapat tentang kesyirikan mereka itu. Adakah para rasul yang menyeru kepada kesyirikan? Fabana alla hujjata lil musyrikina mutlaqan, jelaslah tidak ada hujah, argumen bagi orang-orang musyrik itu secara mutlak. Boten saged dilanjutkan dengan akal yang sehat, tidak pula dengan dalil kitab ataupun ucapan para rasul. Fakanu minal khalidina fi nari jahannam wa bisal masir, jadilah mereka itu kekal di dalam neraka jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa mimma taqaddama yulamu an hadha tauhid huwa awwalul wajibati, dari apa yang telah lalu bahwasanya tauhid ini adalah yang pertama kewajiban, wa ahamul muhimat, dan kepentingan yang sangat penting, darurat untuk disebarkan, untuk diketahui, untuk dipahami. Wa huwa alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwahu, di mana tidak akan diterima Allah seorang pun agama selain tauhid ini. Ya. Oleh karena itu, seseorang meskipun beramal banyak, tetapi mereka menyekutukan Allah, amalannya tidak akan diterima. Ini sangat banyak disebutkan Allah di dalam surat An-Nur, ya, ayat 24, ayat 39. Walladzina kafaru a'malahum hasarabin, orang-orang musyrik amal-amal mereka itu seperti fata morgana, biqi'atin yahsabuhum ma'an, yang disangka oleh orang-orang yang haus itu air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an, ketika didatangi ternyata tidak ada sesuatu pun di situ. Kuatuh niku ketok kumbang-kumbang kados toyo. Nanti boten bersani wonten aspal kados ngeten, seperti air yang tergenang. Ketika dilewati tidak ada airnya sama sekali. Allah sebutkan. Begitu pula di dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, dan kami tampakkan amal-amal yang telah diperbuat dan kami jadikan seperti debu berterbangan. Ini orang-orang musyrik, amal mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dari apa yang kita sampaikan ini menjadikan motivasi kita untuk semangat berdakwah kepada tauhid, agar menjadikan daerah kita, negeri kita menjadi kemah limpah loh jinawi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu dengan kesungguhan dakwah tauhid. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi